Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. La yatakallamuna illa man adina lahu rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyyir rahmah wa syafi'il ummah muballighin nubuwwati war risalah waj'alna wa ashabad da'wati wa hadhil ummah marzuqina bis sihhati was salamah was-sa'adati war-rabitah fid dini wad dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Jamaah Musalla Al-Kautsar yang semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan berbagai limpahan nikmat dan karunia, wabil khusus diberikan nikmat istiqomah untuk bisa menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menjalankan sholat zuhur berjamaah yang kemudian kita lanjutkan dengan tholabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam marilah tak henti-hentinya kita curah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qauli Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, yang mudah-mudahan kita semua, keluarga kita diakui sebagai umatnya dan kelak mendapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita yang terakhir hari Kamis ya. Kajian kita kitab Fiqhul Akbar yang membahas tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Jalil At-Tabi'i, Imam Agung yang merupakan tabi'in, muridnya dari sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang sekarang alhamdulillah kita sudah sampai pada halaman 10 ya. Dibuka halaman 10 baik di buku maupun di PDF. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Sekarang kita sudah masuk pada bab larangan mengkafirkan sesama muslim. Nah, ini penting ini. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak punya karakter saling mengkafirkan sesama muslim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nukaffiru musliman bidzanbin minadz-dzunubi wa in kanat kabiratan idza lam yastahillaha. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan sesama muslim dikarenakan ia telah berbuat dosa yang besar, selama ia tidak menghalalkan dosa tersebut. Jadi kalau ada orang Islam melakukan dosa besar, contoh dosa besar apa? Membunuh, berzina, siapa lagi? Membunuh, berzina, terus syirik. Nah, kalau syirik ya jelas
Ya, yang dosa besar. Kalau syirik ini sudah enggak dosa, ya dosa besar yang tidak bisa diampuni. Dosa besar yang bisa diampuni apa? Ya membunuh, berzina, ya. Durhaka kepada kedua orang tua. Ini kalau dilakukan orang yang muslim tidak sampai keluar dari agama Islam. Apalagi kok cuma beda pilihan partai, pilihan presiden, terus dikafirkan, saling mengkafirkan. Pokoknya yang nggak nyoblos presiden pilihan saya munafik semuanya, kafir semuanya. Hati-hati, mau 2024. Karakter Ahlussunnah wal Jamaah tidak pernah mengkafirkan sesama muslim, walaupun orang muslim tersebut berbuat dosa besar. Ya. Itlam yastahillah, selama orang muslim tersebut tidak menghalalkan perbuatan dosanya tersebut. Contoh, ada orang Islam minum khamr, terus ditanya, kamu kenapa mabuk? Kan mabuk halal. Wah, ini nih, kalau dia sampai ngomong mabuk itu halal atau khamr halal, membunuh halal, riba halal, ya, ini kafir dia. Karena apa? Karena menghalalkan sesuatu yang haram. Ini kafir menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau cuma dia membunuh, kenapa membunuh? Emosi. Kenapa kamu minum khamr? Pusing, diputus pacar seumpama. Tapi tidak bilang ini halal. Selama tidak menghalalkan yang haram, tidak sampai keluar dari agama Islam. Seperti itu. Tadi sudah pas, Pak. Coba ya. Wala nuzilu anhu ismal iman wa nusammihi mu'minan haqiqah wa yajuzu ayyakuna mu'minan fasiqan ghaira kafir. Kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak menghilangkan penyebutan iman kepada orang itu. Siapa? Orang yang berbuat dosa besar. Dan kita menyebutnya dengan sebutan mukmin yang hakiki, mukmin yang sesungguhnya. Dan boleh juga kita menyebutnya dengan sebutan mukmin yang fasik, bukan kafir. Jadi orang fasik itu orang nakal. Orang nakal itu orang Islam yang tidak taat aturan Islam. Ini bahasa Arabnya fasik, ya. Beda dengan munafik. Ya, kalau munafik itu, ya, hatinya tidak beriman tapi tubuhnya kelihatannya menjalankan aturan Islam, tapi di dalam hatinya dia ingkar kepada Islam. Kalau orang fasik, di dalamnya dia benar beriman, tapi saatnya sholat malas, nggak mau sholat. Disuruh zakat malas, tapi dia membenarkan zakat itu perintah, zakat itu betul, gitu loh. Tapi malas, tidak mau melaksanakan apa yang dia yakini. Ini namanya fasik. Kalau munafik sebaliknya, dia melakukan sesuatu yang tidak dia yakini. Dia yakinnya ini Islam salah, tapi dia pura-pura sholat, dia pura-pura zakat. Seperti itu orang munafik begitu. Itu munafik yang besar. Ada munafik yang kecil. Munafik yang kecil ini ya orang yang kalau berbuat itu atas dasar nggak enak. Ini munafik yang kecil. Kan sering kita itu kan sering munafik yang kecil ini kan sering kita. Kenapa kok sholat? Waduh, yang teman-teman sholat masa saya nggak sholat? Kenapa ngaji? Teman-teman ngaji masa saya nggak ngaji? Gitu loh. Jadi belum sampai ke dalam. Seperti itu. Jadi kita menyebut mereka orang yang fasik, ya, yang berbuat dosa besar ini sebagai orang mukmin sejati ataupun orang mukmin yang nakal, yang fasik. Kemudian berikutnya mengusap khuf dan sholat taraweh. Wal mashu alal khuffaini iku sunnatun wat tarawihu fi syahri Ramadan sunnatun. Mengusap dua
sepatu kulit ialah sunnahnya Nabi. Ya, itu ada syariatnya. Mengusap 2 sepatu kulit. Jadi sepatu kulitnya ketika berwudu nggak usah dilepas. Ini nanti secara gamblang dijelaskan dalam pembahasan fikih. Dan sholat taraweh pada bulan Ramadan adalah sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang nggak percaya sholat taraweh itu ada. Sholat taraweh itu nggak ada yang ada qiyamul lail. Ini orang lucu. Qiyamul lail itu maknanya menghidupkan malam, ya. Lah menghidupkannya dengan apa? Malam Ramadan itu macam-macam. Dengan sholat jamaah, kita melakukan sholat maghrib, isya, subuh jamaah, ini termasuk qiyamul lail dengan melakukan sholat wajib berjamaah. Yang kedua, sholat khusus yang ada di bulan Ramadan di malam hari, yaitu sholat taraweh. Kemudian juga ada tadarus, ya, menghidupkan dengan tadarus, zikir dan lain sebagainya. Ini juga qiyamul lail. Jadi qiyamul lail itu lebih umum daripada sholat taraweh. Seperti itu. Hukum bermakmum di belakang orang baik dan fasik. Wassalatu khalfa kulli birrin wa fajir minal mu'minina jaizatun. Salat bermakmum di belakang orang mukmin yang baik ataupun yang fajir, yang nakal, pendosa adalah boleh ataupun sah. Jadi mau imamnya ini orang soleh ataupun imamnya maling, ya, tapi mukmin yang penting itu kita boleh sah bermakmum di belakangnya. Nggak ada urusan dia jadi imam sama dia maling, itu nggak ada urusan. Yang penting ketika jadi imam, dia jadi imam nggak sedang maling. Nah, repot jadi imam maling ini. Menyikapi seorang pendosa, ya, menyikapi ahlu sunnah menyikapi seorang pendosa. Wala naqulu innal mu'mina la tadurruhu dzunubu wa innahu la yadkhulun nar wala innahu yukhallatu fiha wa in kana fasiqan ba'da ay yakhruja minad dunya mu'minan. Ahlu sunnah wal jamaah tidak boleh berkata bahwasannya suatu dosa tidak berpengaruh terhadap seorang yang beriman dan tidak bisa memasukkannya ke dalam neraka. Kita nggak boleh kepedean, ya. Kita setelah dosa aman, kita itu iman pasti nanti diampuni. Nggak boleh kita terlalu pede begitu, nggak boleh, ya. Tidak boleh juga kita berkata bahwa seorang yang pendosa, yang fasik, ketika dia mati dalam keadaan beriman selamanya akan kekal di neraka. Contoh, ada orang tuh nakal bejat sekali, dia nggak pernah sholat, nggak pernah melakukan perintah-perintah agama, selalu nabrak larangan-larangan agama, udah pemabuk, pezina, pembunuh, ya, preman kakap pokoknya. Tapi dia Islam. Ketika dia mati, ya, itu nggak boleh kita wah pasti dia di neraka selama-lamanya. Nggak boleh kita katakan begitu. Ataupun bagi orang yang berdosa kemudian terlalu pede, pasti diampuni karena saya beriman. Jadi kepedean nggak boleh, kita nuduh orang yang nggak juga nggak boleh. Terus gimana cara menyikapinya kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah? Walakin naqulu, akan tetapi kita katakan man amila hasanatan, barang siapa berbuat ibadah yang baik atau beramal yang baik bisyaraitiha, dengan memenuhi syarat-syaratnya, kholiyatan anil uyubi, dan dia sepi atau bersih dari aib-aib al-mufsidati yang merusak, wal ma'ani al-mubtilah, dan tidak melakukan perkara-perkara yang merusak pahalanya, walam yubtilha, maka tidak akan membatalkan amal baiknya, hatta kharaja minad dunya, sampai dia keluar dari dunia. Fa innallaha ta'ala la yudhi'uha bal yaqbaluha minhu wa yuthibuhu 'alaiha. Kemudian maka sesungguhnya Allah adalah tidak pernah menyia-nyiakan amal baik seseorang,
bahkan akan menerimanya dan memberikan pahala kepada orang tersebut. Jadi begini, kalau ada orang yang soleh, yang sholat taat, puasanya taat, zakatnya taat, pokoknya orang baik, orang soleh, itu kita katakan begini, selama orang itu melakukan amal ibadah sesuai dengan syarat rukunnya. Maksudnya kayak sholat kan ada syarat rukunnya. Syarat rukunnya terpenuhi, kemudian menghindari perkara-perkara yang bisa merusak amal. Kayak puasa ini. Puasa ini ada perkara yang membatalkan puasa, ada perkara yang merusak pahalanya puasa. Itu beda. Ya. Contoh yang membatalkan puasa, makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, bersetubuh dengan lawan jenis sengaja, ini membatalkan puasa. Contoh yang membatalkan pahalanya puasa atau merusak amal puasa, bohong ini puasanya nggak batal tapi pahalanya berkurang ataupun hilang, ya. Namimah, adu domba ini tidak membatalkan puasanya tapi merusak pahalanya puasa. Selama orang beribadah syarat rukunnya terpenuhi, kemudian dia menghindari perkara yang merusak pahalanya ibadah tersebut, maka kita katakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan amal baik seorang hamba dan akan memberi dia balasan yang baik. Jadi nggak boleh kita katakan belum tentu sah sholatnya, itu enggak, jangan kita katakan begitu, tapi kita katakan selama syarat rukunnya terpenuhi dan dia menghindari perkara yang merusak ibadahnya, maka sesungguhnya Allah pasti menerima amal baik seorang hamba, tidak menyia-nyiakannya. Dalilnya apa? Al-Quran. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yudhi'u, tidak pernah menyia-nyiakan ajrul muhsinin, kebaikan orang-orang yang berbuat baik. Nah, kemudian kita lanjut halaman berikutnya. Ini memang yang di tengah kosong ya. Menyikapi amal buruk seseorang. Kalau tadi ahlu sunnah wal jamaah menyikapi amal baik seseorang, sekarang kita menyikapi orang yang berbuat buruk. Wa ma kana minas sayyiati dunasyirki wal kufri wa lam yatub anha hatta mata mu'minan fa innahu fi masyiatillahi ta'ala in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a 'afa anhu walam yu'adzibhu bin nari abada. Perbuatan-perbuatan buruk, intinya maksiat ya, selain syirik dan kufur, yang dilakukan oleh seseorang mukmin atau muslim dan itu belum taubat sampai ia mati. Contoh mabuk, mencuri, membunuh, dilakukan seorang muslim, dia tidak bertaubat sampai dia mati dalam keadaan iman, matinya mati Islam, ya, maka sesungguhnya orang tersebut terserah kehendak Allah. Nggak boleh kita katakan itu dia membunuh pasti dihukum, nggak boleh. Terserah kehendak Allah, terserah Allah. Boleh jadi ia disiksa ataupun dimaafkan Allah dan tidak disiksa di neraka selama-lamanya. Terserah Allah, itu hak prerogatif Allah. Bisa jadi dia disiksa karena nggak diampuni Allah, bisa jadi dia diampuni oleh Allah dan tidak disiksa selama-lamanya. Maka kita ini Pak, walaupun kita sadar diri toh, kalau nggak sadar diri kan nggak tahu diri. Kita sadar diri kalau kita ini ya agak golongan ini aslinya sih, golongan orang-orang yang fasik, yang suka nabrak-nabrak aturan. Nabraknya itu bisa dengan tidak menjalankan perintah atau melakukan larangan, ya, walaupun itu kita lakukan diam-diam, karena kalau di depan manusia kita lakukan kita gengsi, tapi kalau di depan Allah ya kita masih berani gitu loh. Malah seperti itu loh kita ini lah. Tapi walaupun kita sadar diri bahwa kita ini orang jelek, ya, orang jelek, orang nakal, jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah.
Jangan pernah suudzon, jangan pernah buruk sangka kepada Allah. Saya pasti nanti dihukum di neraka, nggak boleh. Ya, kita nggak boleh suudzon. Walaupun kita ini sadar diri kita pendosa ya, kita ini banyak dosanya, banyak salahnya. Jangan sampai kita menganggap kita tidak akan diampuni dosa kita. Jangan. Kita harus selalu husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Insya Allah Allah maha ghafur, maha pengampun, maha afun, ya, pemaaf. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Apalagi kok kita meminta maaf, bertaubat, istighfar. Wah, ini kemungkinan untuk kalau istighfarnya benar sesuai dengan syarat rukunnya, insya Allah pasti Allah terima taubat kita. Tapi kalau nggak istighfar, nggak taubat, nah ini Allah pun masih ada potensi untuk memaafkan kita. Mungkin dulu ketika kita hidup pernah menyelamatkan semut yang frustasi, dia mau bunuh diri, ini semut kita selamatkan. Boleh jadi gara-gara itu kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebab amal yang remeh tadi. Ya, karena dulu Imam Ghazali, Pak, Imam Ghazali ini yang ngarang kitab Ihya Ulumuddin. Ya, ulama yang sangat fenomenal. Kenal lah rata-rata orang itu, Imam Ghazali, Al-Ghazali. Ketika dia meninggal, kemudian ada sahabatnya yang mimpi ketemu dia, tanya kepada Imam Ghazali, "Ya Imam, gimana kondisimu sekarang di akhirat, di alam kubur?" "Baik." "Apa yang menyebabkan kamu itu enak sekarang di alam kubur?" Kemudian dia jawab, "Apa karena kitabmu, karena karanganmu, karena santrimu banyak, ilmumu tinggi?" Dijawab Imam Ghazali, "Bukan. Itu karena dulu saya ketika ngarang kitab, dulu kan kalau ngarang kitab pakai pena yang tutul itu, nggak kayak sekarang toh. Sekarang pakai komputer. Kalau dulu pakai pena yang tutul itu. Ada lalat haus minum di penanya Imam Ghazali. Tidak beliau usir itu lalat, beliau kasihan biar dia kenyang. Gara-gara itu ya Allah menyelamatkan Imam Ghazali di alam kubur. Makanya kita ini tidak boleh menganggap remeh amal sekecil apapun. Ya, karena boleh jadi amal yang remeh tadi yang akan menyelamatkan kita nanti. Bahkan amal yang kita bangga-banggakan itu bisa jadi nggak akan berpengaruh apa-apa pada kita. Mungkin amal-amal remeh, contoh di masjid ada sampah satu. Wah, ini masjid tempatnya Allah. Saya pengen rumahnya Allah ini, tempat ibadah ini bersih. Diambil itu dengan ikhlas, dengan niat memuliakan atau membersihkan rumahnya Allah, tempat ibadah. Gara-gara ngambil sampah satu ini loh, bisa jadi semua dosa kita dimaafkan oleh Allah, diambil oleh Allah. Ini kan perkara remeh. Boleh jadi kita yang tahajud terus ini, tapi ada perasaan ujub, merasa lebih baik dari orang lain. Itu nggak dilihat sama Allah. Ya, kelihatannya amal ibadah yang keren, tapi tidak ada harganya di mata Allah. Tapi yang remeh itu malah berharga di mata Allah. Kita nggak pernah tahu amal mana yang bisa menyebabkan Allah cinta kepada kita. Makanya kita jangan pernah meremehkan amal ibadah apapun seperti itu. Perkara yang merusak amal, wah ini perkara yang bisa merusak pahala. Warriya'u idza waqa'a fi 'amalin minal a'mali fa innahu yubtilu ajrahu wa kadzal ujbu. Riya itu apa? Riya itu melakukan ibadah dengan tujuan dipersembahkan kepada selain Allah. Ini namanya riya. Kita ibadah tujuannya ditujukan kepada selain Allah. Kita sholat supaya caper dengan makhluk. Kita sedekah biar dianggap orang dermawan oleh makhluk, ya toh. Pokoknya urusannya sudah beda dengan Allah. Tujuannya bukan kepada
Allah memperlihatkan amal ibadahnya untuk kepentingan dia, bukan untuk menjalankan perintah Allah. Itu namanya riya. Riya itu bisa merusak pahalanya ibadah. Percuma ibadahnya, nggak dihitung, nggak dianggap. Wakadal ujub juga sama. Bedanya apa? Ujub tempatnya di dalam, kalau riya tempatnya di luar. Ujub itu di dalam, perasaan merasa spesial, perasaan merasa baik, keren, bagus, soleh. Ya, ini bahaya. Kita jangan sampai merasa soleh, jangan pernah merasa orang baik. Kita harus selalu merasa orang yang kurang, sehingga kita selalu meningkatkan diri kita. Orang yang jelek, sehingga kita selalu mengevaluasi, mengoreksi diri kita. Itu kalau tidak ujub. Ini biasanya penyakitnya orang soleh ini. Kiai, ustadz, ya, ulama, ini penyakitnya ini nih, ujub. Ataupun orang yang baru hijrah, yang baru hijrah, pokoknya dia baru hijrah itu kaya itu dia orang paling soleh satu dunia. Yang lain tuh orang sesat semuanya, kaya. Ya ini harus dihindari karena bisa merusak pahala kita. Mukjizat dan karomah. Wal ayatu lil anbiya'i wal karomatu lil auliyai haqqun. Mukjizat yang dimiliki para nabi dan karomah yang dimiliki oleh para wali adalah benar adanya. Kita ahlu sunnah wal jamaah sangat mempercayai mukjizat dan karomah. Kalau nabi diberikan mukjizat, kalau wali diberikan karomah. Kalau dukun, kalau dajjal, lah ini habis ini memahami istidraj. Ada ini dukun harus ada, ya, memahami istidraj. Wa ammal lati takunu li a'daihi mithli iblisa wa fir'auna wad dajjali mimma ruya fil akhbar annahu kana lahum fala nusammiha ayatin wala karomat walakin nusammiha qadha'a hajatin lahum. Kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh musuh-musuh Allah seperti iblis itu sakti, Pak. Fir'aun, sakti, ngaku Tuhan. Dajjal ini ya, surga bisa dikasih di sini nih. Orang mati bisa dihidupkan lagi sama Dajjal nih. Sakti, Pak. Sebagaimana yang telah diriwayatkan di dalam Al-Quran dan hadis, bahwasannya mereka memiliki kemampuan yang luar biasa, maka kita tidak boleh menyebutnya sebagai mukjizat ataupun karomah. Kita tidak sebut kemampuan mereka yang musuh-musuh Allah ini mukjizat atau karomah. Akan tetapi kita sebut sebagai pemenuhan hajat bagi mereka musuh-musuh Allah. Pemenuhan hajat. Ya, istilahnya apa? Istidraj. Istidraj itu apa? Pembiaran. Pembiaran. Kalau kita jengkel sama orang, sudah orang kita bilangin bolak-balik, tapi dia masih ngeyel saja. Apa yang kita lakukan? Sak-sak, karep-karepmu, kan begitu? Karep-karepmu. Boleh nggak ini pinjam motor, Pak? Ini sudah ngeyel terus, sudah kita ingatkan, jangan, kamu masih kecil gini. Boleh nggak? Sudah sana, jangan pulang sekalian. Nah, ibarat seperti itu. Bahasa Inggrisnya itu ngelulu. Itu. Ini kamu boleh nggak saya minum ini, minum khamar, ya sana minum sak botol-botolnya, begitu loh. Minum sak botolnya. Ini namanya istidraj, ya. Wadzalika li'anna Allah ta'ala yaqdi hajati a'daihi istidrajan wa uqubatan lahum wa yazdaduna isyanan aw kufran wa dzalika kulluhu jaizun wa mumkin. Demikian itu dikarenakan kenapa Allah memenuhi hajat-hajat musuhnya Allah, padahal harusnya kan musuhnya Allah kan nggak usah Allah fasilitasi. Kenapa kok masih dikasih fasilitas?
Dikarenakan Allah Ta'ala juga memenuhi hajat musuhnya karena sifat Rahmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu punya sifat Ar-Rahman. Artinya apa? Yang mengasihi di dunia kepada seluruh makhluknya tanpa pandang bulu, tanpa pandang agama, ras dan suku. Ya, orang kafir, Pak, kalau dia giat bekerja, ya sugih, Pak. Tapi orang Islam, kalau dia malas-malasan nggak mau kerja, ya kere gitu loh. Ini sifat rahmannya Allah. Beda dengan sifat rahimnya Allah. Sifat rahimnya Allah khusus nanti di surga kepada hambanya yang beriman. Ya, nah, karena sama ini Dajjal dan sebagainya ini memang dikasih sifat rahmannya Allah sebagai istidraj, pembiaran dan hukuman bagi mereka. Nah, jadi kemampuan luar biasa ini diberikan kepada musuh-musuh Allah, tujuannya untuk sebagai pembiaran, istidraj dan hukuman bagi mereka musuh-musuh Allah, sehingga mereka bertambah maksiatnya dan kufurnya. Supaya tambah sesatnya, tambah kafirnya. Kesemuanya itu boleh dan mungkin terjadi. Maksudnya terserah Allah. Ya, itu boleh bagi Allah. Perhatian, makhluk mukjizat dan karomah adalah pemberian Allah kepada hambanya yang soleh atau kekasih Allah, wali-walinya Allah. Adapun istidraj, ya, pembiaran adalah pemberian Allah kepada hambanya yang ahli maksiat atau musuhnya Allah. Nah, jadi gini, Pak, kita ini sekarang zaman akhir kan susah membedakan antara orang soleh wali dan dukun yang pura-pura soleh, ataupun dukun yang memakai atributnya ulama. Kita ini sekarang orang awam susah, Pak. Ini dukun kok pakai jubah, pakai sorban, tapi kok harus begini-begini, harus bawa air 7 rupa lah, apalah begitu. Padahal dia pakai sorban, pakai imamah, gitu loh. Ini ustadz, tapi kok nggak meyakinkan, tampangnya kok kayak dukun gitu loh. Jadi sekarang ini kita dihadapkan pada nggak jelas ini casingnya apa, dalamnya apa, ya, bungkusnya wadah roti kongguan, dalamnya rengginan gitu loh. Ini fenomena sekarang begitu. Jadi nggak jelas ini ustadz atau dukun, ini kita nggak jelas sekarang. Lah, ukurannya apa, Pak? Ya, jadi ukurannya orang awam sekarang harus jeli. Tidak boleh menilai seseorang berdasarkan pakaian saja. Kita ini sudah orang milenial, nggak boleh sempit di dalam menilai orang. Nggak boleh kita, oh ini mentang-mentang pakai peci, pakai koko, sarung, sorban, dia pasti ustadz. Belum tentu. Dia pakai sorban, dia pakai jubah, pakai imamah, kemudian minyak wanginya 2 kilo disiramkan semua, dia pasti ulama. Belum tentu. Ya, ukurannya apa? Orang dikatakan orang soleh itu ukurannya dia menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ukurannya itu, bukan pakaian yang dipakai. Itu. Jadi kita harus bergeser dalam menilai seseorang seperti itu. Kemudian sudah, kita lanjut sesi tanya jawab atau kita lanjutkan lagi materinya? Ada pertanyaan nggak kira-kira? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, yang khamr itu kan kalau menghalal, yang kalau dia bilang minum nih terus dia bilang halal, terus dia bilang maling, dia bilang halal, terus apabila dia berhutang, terus dia bilang ikan masuk dalam bunga yang kecil, riba, terus dia bilang nggak apa-apa kan bunganya kecil, apakah itu termasuk menghalalkan atau seperti apa?
Yang terakhir coba diperjelas lagi. Misalkan dia berhutang nih di bank, terus bunganya kecil dengan alasan ini kan bunganya kecil nggak apa-apa, dibilang begitu. Apakah itu termasuk menghalalkan atau seperti apa? Ya, jadi begini. Terkait bunga bank, kita harus pisahkan antara bunga bank dan riba dulu ya. Kita bahas bunga banknya dulu, baru kita bahas ribanya nanti. Bunga bank, para ulama dalam melihat bunga bank ini ada perbedaan pendapat, Pak. Ada yang menyatakan bunga bank itu kalau bunganya sedikit, kecil tadi, tidak dikatakan riba. Ada juga yang berpendapat mau kecil mau besar semuanya riba, yang penting ada tambahan, itu pasti riba menurut sebagian ulama. Jadi dalam hal ini ulama berbeda pendapat di dalam melihat bunga bank ini. Pendapat yang pertama itu riba, mutlak riba, karena ada tambahan, mau besar mau sedikit. Pendapat kedua, kalau kecil tidak riba, kalau besar riba. Nah, berarti kan di sini ada dua kemungkinan ini. Nah, kemudian riba sekarang. Kalau riba itu semua ulama sepakat haram. Ya. Tapi kalau bunga bank ada perbedaan pendapat di dalam kalangan para ulama dalam menyikapi bunga bank. Nah, dari sini kemudian ada orang yang tadi, wah ini kan sedikit, jadi nggak apa-apa, kan begitu. Dia tidak menghalalkan ribanya, tapi menghalalkan bunga bank yang sedikit. Beda loh nanti. Kalau dia menghalalkan ribanya, dia musyrik. Oh, kok dia musyrik? Dia kafir, keluar dari agama Islam. Tapi kalau dia menghalalkan atau membolehkan bunga bank yang sedikit, belum kafir. Kenapa kok belum kafir? Karena di sini masih ada perbedaan pendapat. Paham ya? Jadi kita harus bisa membedakan bunga bank dan riba. Karena riba belum tentu bunga bank. Soalnya fatwa di Mesir, fatwa mufti Mesir ini ya. Zaman tahun 50-an itu fatwanya bank haram. Pokoknya yang berkaitan dengan bank haram semuanya. Tidak hanya bunga, semuanya. Kalau cuma bunga kan aneh. Padahal semuanya yang berkaitan dengan bank pasti ada begitu-begituan, pasti itu. Ya toh. Contoh, ini ada uang haram, sampean gunakan, boleh nggak ini aslinya? Nggak boleh toh. Ada uang haram digunakan untuk beli baju, bajunya dipakai sholat, ini sholatnya? Kan begitu. Digunakan untuk makan, ini haram ini. Lah bank itu kan memang kerjaannya begitu. Dia ini kerjaannya kalau menurut ulama yang satu tadi, mau banyak mau sedikit riba. Berarti semua transaksi yang dari bank ya ada kaitannya dengan bank, semuanya riba. Dan orang sekarang nggak akan bisa untuk menghindari itu. Sekarang apa kita yang nggak pakai bank? Nah, makanya pendapat yang ini agak ekstrim. Maksudnya sekarang ini kalau kita terapkan ini pendapat yang sedikit halal, sedikit banyak pasti riba, wah ini bisa bahaya ini. Ini bisa haji semua, haji riba semua ini. Haji itu kan begitu, Pak. Saya daftar tahun 2018 umpama ya, daftar haji. Habis itu saya berangkatnya 20 tahun lagi. Ya toh? Ini uang saya ditaruh mana ini? Uang saya pendaftaran ini 25 juta, dapat porsi, ditaruh di mana? Di bank. Terus diapakan ini? Diputer toh? Nggak didiamkan saja. Lah, ini padahal ini kan uang saya, harusnya dia apa-apakan uang saya, izin saya dong. Tapi saya nggak pernah diizini itu. Nggak pernah diizini saya. Tahu-tahu saya dikasih bonus, maksudnya bukan bonus ya. Tahu-tahu itu uang 25 juta itu bertambah di kemudian hari karena dipakai usaha tadi yang tanpa akad tadi ya. Itu kan salah itu. Ya toh.
Kemudian makanya sekarang kita haji kan murah, nggak kayak dulu. Dulu orang haji itu jual sawah, jual sapi berapa baru bisa haji. Sekarang tuh kan tambah murah hasilnya, bukan tambah mahal. Sekarang paling berapa Pak Edi sekarang? 25 juta. Penambahan tergantung ya, bisa 30, 40 ya. Nah, 40 juta itu murah. Kenapa murah? Itu cuma dapat sapi 1,5 atau 1/4 itu. Sapi kemarin Idul Adha harganya berapa? 30 jutaan toh, sampai 40. Anggaplah satu sapi lah ya, atau 1,5. Dulu orang mau haji itu 10 sapi nggak cukup loh. Itu. Jadi tambah lama tambah murah. Kenapa bisa murah? Karena ya itu tadi diputer-puter di bank tadi. Jadi fatwa-fatwa ulama itu bergeser. Dulu sempat haram. Sempat haram. Kemudian nanti halal dengan catatan. Itu nanti bisa berkembang halal mutlak. Halal mutlak kenapa? Karena tidak ada bank lagi yang bunganya besar. Karena kalau ada bank bunganya besar, resikonya bank itu nggak laku, akhirnya tutup, bangkrut, begitu loh. Lah, terus kita mikir begini, kok begitu sih hukum, gitu dah? Kok begitu sih hukum agama? Memang begitu, fikih itu berkembang, ya toh. Lah, urusan bunga bank, istilah bunga bank ini kan di Quran tidak pernah ada penjelasannya, di hadis juga nggak pernah ada penjelasan hukumnya. Yang disebutkan di dalam Quran dan hadis cuma riba. Lah, riba itu maknanya apa? Para ulama berbeda-beda dalam memaknai riba. Begitu loh. Jadi yang membuat berbeda di situ. Karena tidak disebutkan di Quran, makanya kondisional. Ya. Lah, bank dulu kan Bank Tengul, Pak. Tahu Bank Tengul ya? Bank Tengul itu rentenir. Dulu itu bank sistemnya rentenir. Maksudnya rentenir itu gimana? Saya utang 100.000, enggak saya bayar 1 tahun itu bisa 10 juta itu. Jadi kalau dalam Al-Quran ad'afan mudha'afa, berlipatnya itu terlalu besar sehingga dia mematikan yang miskin-miskin ini. Nah, kalau sekarang kan paling 0,2%, begitu-begitu toh. Baru sekarang itu tidak pakai emas. Kalau dulu kan pakai emas ya. Sekarang itu pakai rupiah. Nah, rupiah 10 juta sekarang dengan 10 juta setahun lagi, setahun ke depan, itu nilainya sama atau beda, Pak? Beda. Beda toh? Iya. Ya, toh? Karena ada inflasi, nah, dan lain sebagainya. Berarti kalau saya contoh pinjem uang Pak Har 10 juta sekarang, saya kembalikan ke Pak Har 5 tahun lagi 10 juta, itu yang untung siapa? Saya yang untung tuh. Ya toh? Pak Har rugi. Tapi kalau saya tambahi, ini kan kayak riba. Padahal sama, tidak ada yang diuntungkan. Kalau mungkin kemudian kursnya saya tambahi 5 tahun lagi tak bayar 12 juta, saya utangnya 10 juta, itu nilainya bisa sama karena 10 juta dulu dapat motor, 10 juta 5 tahun lagi juga dapat motor. Kalau 5 tahun lagi 10 juta nggak dapat motor. Dulu gorengan itu harganya berapa, Pak? Gorengan itu 150 rupiah dapat gorengan, sekarang bisa 5.000 kok gorengan. Lah, makanya rupiah dan emas beda. Makanya kalau mau nabung emas. Makanya yang ada zakatnya bukan rupiah, tapi emas. Kita punya tabungan emas 85 gram. Ya, selama 1 tahun harus dikeluarkan zakatnya. Berapa? 2,5%. Tapi kita punya uang di ATM senilai 85 gram emas. Contoh 1 gram emasnya 1 juta ya. Berarti kalau 85 gram kan 85 juta. Kita punya itu di ATM, ya, di ATM. Sudah genap 1 tahun, nggak berkurang malah bertambah itu. Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang ngomong wajib zakat karena dikiaskan, disamakan dengan emas. Ada yang ngomong nggak wajib zakat karena itu kertas, itu rupiah bukan emas. Seperti itu, ya. Rupiah itu kan dulu sejarahnya kan nota toh ibaratnya, ya.
nota penyimpanan emas. Saya punya emas sekian gram, tak kasih nota ini bukti kamu nyimpen emas di sini. Lah itu lama-lama jadi uang kertas yang enggak ada harganya itu. Begitu. Jadi kalau rupiah itu ulama berbeda pendapat wajib zakat atau tidak. Tapi kalau emas itu sepakat. Kenapa? Karena emas itu enggak akan inflasi. Tidak ada inflasi di dalam emas. Gitu. Contoh, dulu itu orang beli kambing 2 dinar, 1 dinar cukup. Harga kambing dulu zamannya Nabi ya, 1 sampai 2 dinar. Ada hadis dulu Sayyidina Ali disuruh dikasih 2 dinar oleh Nabi. Tak kasih 2 dinar kamu beli kambing 1. Ya toh, maksudnya Nabi suruh beli kambing yang besar. Kemudian sampai jalan itu bisa buat beli kambing 2. Seperti itu. Lah, 1 dinar itu berapa gram emas? 1 dinar itu 4,25 gram emas. Berarti kalau sekarang berapa juta, Pak? 4 lebih ya. Itu kalau di sini atau di Jawa di mana-mana dapat kambing enggak? Dapat toh. Padahal ini dulu 1500 tahun yang lalu. Berarti kan emas tidak mengalami inflasi. Makanya emas ada zakatnya. Coba kalau rupiah 1500 tahun yang lalu, ini nolnya nggak bisa ditulis, Pak. Kenapa? Karena inflasi terus. Tapi kalau emas, makanya kalau mau nabung jangka 1 sampai 5 tahun, nabung emas. Tapi kalau belum ada 1 tahun, ya simpen di bank atau di bawah bantal dan kasur. Kalau belum ada 1 tahun kok digunakan. Tapi kalau 1 sampai 5 tahun emas. Di atas 5 tahun boleh properti, tanah, aset dan lain sebagainya. Itu kan ada cara ilmu untuk investasi kan ada tuh. Teorinya seperti itu. Nah, tapi ya itu kalau kita punya tabungan emas harus keluarkan zakatnya. Kenapa? Beda, Pak. Kita nabung emas dan uang berkahnya beda. Berkahnya loh untuk kita itu beda. Kalau kita nabung emas itu lebih berkah. Maksudnya lebih berkah itu nanti rezekinya bisa menarik rezeki. Kalau nggak percaya buktikan. Terus pokoknya begini, sesuatu yang dizakati ini kelewat ya ini. Sesuatu yang dizakati itu pasti berkembang. Tapi yang tidak dizakati pasti selesai. Karena zakat itu artinya apa? Berkembang, tumbuh, membersihkan. Ya, fungsi zakat itu apa? Membersihkan yang kotor, kemudian menumbuhkan yang tidak tumbuh, mengembangkan yang tidak berkembang, ya. Itu fungsi zakat. Maka kalau pengen sugih, kalau pengen kaya, tunaikan zakatnya. Kalau pengen kayanya sebentar saja, nggak usah zakat. Nanti jadi korun pasti. Pasti nanti hartanya didelepkan. Kalau yang belum mampu zakat, kan ada orang yang belum mampu zakat karena zakat kan ada syaratnya ya, harus memenuhi nisab dan harus 1 tahun. Kalau belum memenuhi zakat, latihan zakat. Apa namanya latihan zakat itu? Mau infak bisa, sedekah bisa. Infak kepada bangunan atau kepada perbuatan, kalau sedekah kepada manusia itu beda ya. Manusia, kalau sedekah itu 8 manusia, 8 golongan manusia. Nggak bisa sedekah kepada masjid, nggak bisa. Kalau kepada masjid berarti infak ya. Kalau kepada manusia berarti sedekah. Kalau kepada istri kewajib nafkah ya. Nafkah. Tapi sedekah yang paling baik, mumpung ada ibu-ibunya ya. Sedekah yang paling baik itu kepada istri. Nah, orang yang sering membahagiakan istrinya, serengai duit istrinya, itu pasti rezekinya lancar. Ya, amin. Yang penting istrinya nggak boros. Kalau istrinya boros ya selancar-lancarnya suami. Kalau istrinya boros ya ini gali lubang tutup lubang. Begitu loh, boncos lah ya, boncos. Jadi istrinya hemat, tidak boros, suaminya loman. Nah, begitu pas kalau begitu.
Jadi bendahara yang baik. Wallahu a'lam bissawab. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين تقبل الله منا ومنكم wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.